Puji Tuhan. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. First saya boleh melayani tempat ini, tentu saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, Juru Selamat dan Allah Tuhan kita sekalian yang boleh mempercayakan pelayanan ini kepada saya melalui Bapak Samuel ya yang menghubungi saya. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala setempat yang boleh mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Filosofi Timur tak kenal maka tak sayang, jadi saya rindu memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena ini kali pertama saya ada di tempat ini. Nama saya adalah Pendeta Yosef Yunando Siahaan. Istri saya satu ya, karena memang hanya itu yang diizinkan dan diperbolehkan oleh firman Tuhan. Dan kalaupun firman Tuhan memperbolehkan nambah, saya juga tidak akan menambah gitu ya. Hanya satu-satunya, dia istri yang paling saya sayangi. Dan anak saya yang satu menjelang dua sekarang ya, karena istri saya sedang hamil anak kami yang ketiga, anak kami yang ketiga tapi kedua gitu ya, karena yang kedua kemarin keguguran dan sekarang masuk usia kandungan 7 bulan. Saya melayani sebagai gembala sidang di Gereja Pantai Costa di Indonesia, di kota Mojokerto, jadi kurang lebih tadi saya ke tempat ini 1 jam lah ya. Tapi saya juga melayani juga sebagai dosen dan pembantu ketua 3 di STTII Surabaya, Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Surabaya. Baik, mari kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil sesuai tema yang diberikan kepada saya, yaitu komunikasi yang membangun. Tapi saya berikan judul hari ini dalam khotbah saya, komunikasi yang sehat dan membangun. Kita baca terlebih dahulu teks kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin. Dan saya akan bacakan untuk kita semua, karena agak panjang izinkan saya membaca dengan cepat. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berikan satu gambaran terlebih dahulu bagaimana sebuah komunikasi yang salah di dalam sebuah keluarga. Ya. Satu ketika ada seorang suami dan istri yang merayakan anniversary, merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Ya. Siapa yang hari ini masih merayakan anniversary untuk pernikahannya ya? Ada banyak ya, mungkin yang masih merayakan, tapi ada begitu banyak keluarga yang sudah melupakan, bahkan tanggal pernikahannya saja bisa jadi lupa gitu ya, antara suami dan istri. Dan saya harapkan Bapak Ibu tidak melupakan tanggal itu dan terus-menerus memperingatinya. Karena ya kita diingatkan kembali bagaimana cinta mula-mula kita di dalam keluarga kita. Tapi satu kali suami dan istri ini punya maksud, punya karep yang berbeda ketika mereka merayakan anniversary. Sang suami mengatakan kepada istrinya, kita akan merayakan ulang tahun kita di Chinese food. Nggak tahu di mana yang terkenal di Surabaya dan yang paling enak, mungkin Bapak Ibu punya pilihan masing-masing. Dia bermaksud untuk mengajak istrinya ke Chinese food, tapi istrinya ngomong, enggak, saya enggak mau ajak kamu makan di Chinese food, tapi saya punya maksud untuk mengajak kamu untuk makanan di masakan Korea, sebab saya sedang ingin makan masakan Korea. Dari hal ini saja, kemudian kedua orang ini berdebat, enggak pokoknya masakan Chinese, enggak masakan Korea. Tapi selanjutnya mereka saling membuka diri satu sama lain. Rupanya sang suami sudah menyiapkan surprise, sudah menyiapkan kejutan untuk istrinya di Chinese food. Sedangkan istrinya juga sudah mempersiapkan surprise untuk suaminya di tempat yang lain. Di tempat yang dia maksud. Artinya banyak di antara kita yang mungkin dalam komunikasi maksudnya baik, tetapi kita gagal untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Sehingga yang terjadi adalah
relasi kita atau lawan bicara kita tidak bisa memahami apa maksud tujuan kita melakukan hal tersebut. Atau seringkali misalkan ada seseorang yang sedang berjalan di tempat yang berlumpur begitu ya. Dan kemudian ada orang lain, mereka berjalan berdua, kemudian ada orang lain yang datang kepada orang tersebut. Dia sedang membawa buku yang begitu banyak melewati daerah yang becek, dia sedang tergopoh-gopoh, dia sedang terburu-buru. Lantas apa yang dilakukan dia nggak sengaja nabrak orang ini, nabrak dua orang ini, si cewek ini nabrak dua orang. Dan kemudian yang satu, waktu mau ditabrak, kemudian dia mundur dan melihat si cewek ini jatuh, buku-bukunya semuanya berterbangan. Dan kemudian singkat cerita, basahlah semua baju tersebut dengan lumpur. Dan apa klarifikasi dari orang ini? Oh, kamu tadi berusaha mencelakai saya ya, makanya saya tadi mundur. Tapi bukankah banyak di antara kita yang suka sekali ketika ada saudara teman kita di dalam satu komunitas kita yang jatuh dan kemudian kita justru mundur daripadanya. Padahal sebetulnya kalau kita ada di tempat itu kita masih bisa menjadi penolong, penopang bagi orang tersebut. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama komunikasi yang sehat dan membangun. Pasal 2 ayat yang pertama di 1 Petrus, Petrus berbicara bagaimana tanggung jawab orang Kristen dalam urusan berkomunikasi dengan masyarakat yang ada. Dan masyarakat yang ada pada waktu itu bukanlah masyarakat yang ideal bagi orang-orang Kristen, sebab firman Tuhan ini datang kepada orang-orang yang sedang berdiaspora. Jadi saya pikir ada beberapa orang yang berdiaspora ya hari ini. Ada yang aslinya dari Sumatera, mungkin yang marganya sama seperti saya, Siahaan dan lain sebagainya. Orang Batak tapi tinggal di Jawa. Artinya Anda sedang berdiaspora. Dan seperti itulah orang-orang yang ada di jemaat yang dituliskan oleh Petrus ini, mereka dari Kapadokia, Pontus, Galatia, Asia Kecil, Bitinia dan lain sebagainya. Mereka sedang berdiaspora dan rata-rata mereka adalah berasal dari kaum marginal, kaum yang dipinggirkan karena mereka rata-rata bekerja sebagai budak. Artinya tidak ada suasana situasi yang ideal yang mendukung mereka untuk mereka bisa berkomunikasi dengan baik di dalam masyarakat. Di ayat-ayat selanjutnya, di perikop selanjutnya, pasal 2, berbicara mengenai bagaimana tanggung jawab orang Kristen dalam kaitan antara hamba dengan Tuhan. Karena mereka rata-rata budak yang memiliki Tuhan, yang punya bos. Entah di dalam pekerjaan mereka ataupun di pekerjaan di rumah tangga dan lain sebagainya. Ya. Pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan pasal yang ke-7 berbicara bagaimana tanggung jawab orang Kristen di dalam lingkup keluarga Kristen. Hubungan antara suami dan istri. Dan teks yang kita baca barusan berbicara kepada kita semua bagaimana tanggung jawab orang Kristen dalam komunikasi secara ilahi, dalam komunikasi yang saleh, sehat dan membangun di dalam sesama tubuh Kristus atau sesama orang yang percaya. Nah, kita akan belajar dulu apa itu komunikasi. Ini menurut penelitian yang saya kutip dari Albert Mehrabian ya, dalam bukunya Cherishable dan lain sebagainya itu yang ada di depan ya. Rupanya komunikasi itu tidak cukup dengan kata-kata kita saja. Saya sedang berkata-kata sekarang, tapi kalau saya berkata-kata langsung saja, ya, datar saja, maka Bapak Ibu akan ketiduran semua, betul? Maka dari tadi Bapak Ibu akan melihat ekspresi saya dengan senyum, Bapak Ibu akan melihat intonasi nada bicara saya yang naik turun ketika saya menekankan suatu hal. Sebab dalam komunikasi, rupanya kata-kata kita yang kita sampaikan hanya punya porsi 7% untuk komunikasi itu terdeliver, terkirim dengan baik kepada orang lain. Lantas apa yang lebih besar daripada sekedar kata-kata? Rupanya intonasi dan ekspresi. Coba kalau saya khotbah lalu kemudian muka saya cemberut, lalu kemudian intonasi saya terus tinggi terus ya, di sini terus. Jadi kalau nada di musik, nada saya itu do tinggi terus atau re tinggi atau sol tinggi terus ya. Enggak pernah kemudian saya melandai. Itu akan menyusahkan bagi siapapun yang mendengarkannya atau merasa terganggu. Suara saya akan menjadi trouble. Tapi yang lebih besar daripada itu semua adalah ekspresi, postur dan gerak tubuh yang
mencakup 55%, bagaimana komunikasi itu bisa tersampaikan kepada orang lain. Makanya kalau ditanya sama suaminya, istrinya, lantas kemudian waktu pas emosinya lagi memuncak dan lagi sensitif, kemudian ada suaminya kalau menjawab begini, "Pak, hari ini mau makan di mana?" Nah biasanya mau makan di mana itu yang bikin pertengkaran kecil di antara keluarga, betul ya. Suaminya ngomong, "Terserah." Ya. Kali itu pas emosinya baik, baik saja ya. Tapi pada waktu itu emosinya sedang memuncak, entah karena persoalan pekerjaan atau apa, lalu kemudian si suami menjawab, "Karepmu," gitu ya. Itu saja sudah memberikan satu pesan yang berbeda kepada istrinya, yang ditangkap secara berbeda dengan istrinya. Nah apa itu komunikasi? Komunikasi itu adalah menyampaikan satu pesan dari sender kepada receiver, dari si pemberi pesan kepada orang yang menerima pesan, dan itu terdiri dari casing, konten, dan konteks. Apa yang kita komunikasikan itu dibungkus dengan satu casing yang bagus. Makanya dalam berkhotbah ada pembukaannya. Tadi saya sudah sampaikan mengenai pembukaan. Enggak langsung isi. Saya bungkus dulu dengan casing supaya Bapak Ibu bisa nangkap isi khotbah saya. Selain itu ada konten. Selain casing yang menarik, Bapak Ibu kalau mau kasih kado sama orang lain tentu dibungkus toh. Yang rapi ya. Enggak mungkin kemudian diuntel-untel lalu kemudian dilemparkan. Ini kadonya ya. Pasti dibungkus dengan casing yang manis, casing yang baik, dengan satu penutup yang mengcover hadiah itu. Sehingga itu selain menjadi pesan keindahan, estetiknya ada, tapi juga menjadi surprise bagi siapapun yang membuka kado tersebut. Tapi yang tidak kalah penting adalah konten, isinya apa? Sudah kasih pembukaan yang baik, sudah kasih casing yang baik, tapi isinya nggak ono, isinya tidak ada. Itu percuma. Tapi selain konten kita hidup dalam konteks. Ada konteks pembicaraan yang mesti dipahami oleh orang lain. Nah, masalahnya kita hidup di dalam situasi. Komunikasi itu lahir di dalam situasi kondisi yang terjadi saat itu. Dan seringkali inilah yang menyebabkan kadang-kadang komunikasi itu bisa miscommunication. Kita bisa terjadi miskomunikasi. Yang kedua kita bisa misunderstanding, gagal paham, gagal memahami pesan orang lain. Atau kita misinterpretation, kita gagal menginterpretasikan apa maksud orang lain kepada saya waktu dia berbicara mengenai hal itu. Dan teks firman Tuhan hari ini memberitahu kita untuk kita belajar bersama-sama mengenai komunikasi yang saleh dan membangun ini. Maka saya katakan ya, komunitas yang sehat itu berasal dari relasi yang sehat yang dimulai dari komunikasi yang sehat pula. Kita komunitas itu bukan saja di dalam gereja. Saya sering mengatakan ya, bangsa yang besar, dunia yang sehat, dunia yang baik, dunia yang kokoh itu dimulai dari bangsa-bangsa yang besar dan kokoh. Tapi bangsa yang besar dan kokoh dimulai dari kota-kota yang besar dan kokoh. Kota-kota yang besar dan kokoh itu terdiri dari gereja-gereja yang kokoh. Tapi gereja-gereja yang kokoh, sehat, itu terdiri dari keluarga-keluarga yang kokoh dan sehat. Tapi keluarga-keluarga yang kokoh dan sehat itu dimulai dari individu-individu di dalam keluarga itu yang kokoh dan sehat. Maka mau membangun komunitas yang sehat harus punya relasi hubungan yang sehat antar anggotanya. Yang semuanya dimulai dari komunikasi yang sehat antar anggotanya. Mari kita cek di dalam diri kita bagaimana selama ini relasi antar anggota keluarga kita, bagaimana selama ini komunikasi antar anggota keluarga kita. Gereja itu adalah keluarga yang besar. Keluarga itu adalah gereja yang kecil. Sebab di dalam keluarga terdiri dari anggota-anggota tubuh Kristus yang saling menumbuhkan, yang saling memperbaiki satu sama lain, yang saling membangun satu sama lain, sampai Kristus datang kali yang kedua. Itulah tujuan kita
berkomunitas, tujuan kita ada di dalam keluarga. Nah, saya katakan tidak ada keterasingan yang begitu besar dan keterasingan yang begitu kuat sehingga salib Kalvari tidak dapat mendamaikan Allah dengan manusia dan tidak dapat mendamaikan manusia dengan manusia. Maka gereja harus menjadi kesaksian hidup bagi pendamaian yang telah Kristus kerjakan di kayu salib. Apa yang telah dikerjakan oleh Kristus di kayu salib itu adalah untuk mendamaikan kita sekalian. Sayangnya di kitab 1 Petrus tidak mencakup hal itu, tapi saya perlu menjelaskan pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus cukup untuk mendamaikan keempat hal. Pendamaian secara vertikal, hubungan antara kita dengan Tuhan berdamai, yang tadinya kita seteru Allah, yang tidak tadinya kita harus dimurkai oleh Allah, sekarang oleh karena salib Kristus, oleh karena karya penebusan Kristus, maka kita berdamai dengan Tuhan. Selain itu, pendamaian secara horizontal, kita berdamai dengan sesama manusia. Kita berdamai dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, teman-teman kita, masyarakat di sekitar kita, kita berdamai. Salib Kristus cukup untuk mendamaikan hal itu semua. Dan yang ketiga adalah pendamaian secara sentral. Berdamai dengan diri sendiri. Ada begitu banyak orang yang tidak dapat memaafkan masa lalunya karena saking bobroknya, saking bejatnya. Tapi tidak ada hal dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni dan didamaikan oleh salib Kristus. Dan yang keempat, pendamaian secara universal. Bahkan tujuan dari pendamaian Kristus, kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus itu bertujuan untuk mendamaikan kita secara universal dengan segala sesuatu. Maka kalau Kristus itu sudah mendamaikan kita, maka kita sebagai gereja dan tubuh Kristus seharusnya menjadi kesaksian hidup bagi pendamaian yang telah dikerjakan oleh Kristus itu. Sehingga dari pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus itu, kita bisa berdamai dengan apapun yang ada di sekitar kita, dengan siapapun yang ada di sekitar kita, kapanpun, dimanapun kita berada. Maka bagaimana caranya kita menikmati tema hari ini? Bagaimana caranya supaya kita menikmati komunikasi yang sehat dan membangun? Ayat yang ke-8 mengatakan kepada kita, akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara seiman, penyayang dan rendah hati. Saya lompat ke ayat 11 karena ayat 9, ayat 8 kontras dengan ayat yang ke-11. Ayat 9 kontras dengan ayat yang ke-10. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Maka bagaimana kita membangun komunikasi yang sehat? Kita memiliki komunikasi yang membangun orang lain. Yang pertama, bertanggung jawablah masing-masing dalam perilaku yang saleh. Setiap kita bertanggung jawab untuk memiliki perilaku yang saleh di dalam kehidupan kita. Teksnya tadi ayat yang ke-11 mengatakan, jauhilah kejahatan, sekarang lakukan yang baik. Tidak cukup berhenti kamu melakukan yang jahat dan kemudian ke titik netral, tapi sekarang kita beralih 180 derajat dari arah yang lalu, yang kita selama ini kerjakan di luar Kristus, yang selama ini kita kerjakan karena kita belum memiliki Kristus, yaitu apa yang jahat. Sekarang lewat kelakuan kita, lewat sikap kita, kita berperilaku melakukan kebaikan. Dan 5 tanda orang yang melakukan perilaku yang saleh, melakukan tindakan sikap yang saleh, yang benar itu adalah, yang pertama ayat 8 mengatakan, hendaklah kamu seia sekata. Ini kalau dalam bahasa Yunani diartikan, hendaklah kamu semua itu harmonis. Unity is not uniformity. Kesatuan itu bukanlah keseragaman. Saya bersyukur ya, hari ini yang berseragam hanya pemain musik ya, sama-sama pakai baju hitam. Ya it's no problem ya. Tapi unity is not uniformity. Kesatuan itu bukan karena kita seragam. Seragam belum tentu bersatu. Seragam belum tentu seia sekata. Seragam belum tentu hidup dalam keharmonisan. Tinggal dalam satu atap rumah belum tentu harmonis. Tinggal dalam satu gereja belum menjamin kesatuan dan keharmonisan di dalamnya. Harmonis itu bayangannya
seperti tadi pemain musik yang ada, coba kalau gitarnya banter sendiri Pak ya. Volumenya minta dikerasin sama soundman. Pokoknya volume saya yang paling keras. Yang lain kecil-kecil enggak apa-apa. Itu menjadikan tidak harmonis. Belum lagi ketika menekan yang satu kuncinya C, yang lain ke F, yang lain ke G, nanti antara bass drum dengan bass, lalu kemudian tidak sama dalam beatnya, tidak sama dalam ketukannya, itu akan menjadi tidak harmoni. Tapi firman Tuhan mengatakan kita memang berbeda satu dengan yang lain, tapi yang berbeda bisa bersama-sama, yang berbeda kita tetap bisa memiliki seia, sekata, setujuan, sehingga harmonis. Artinya kita bisa mengakomodir orang lain, mengakomodasi pemikiran orang lain tanpa kita berkompromi. Itulah harmonis. Tapi yang kedua, hendaklah kamu seperasaan, kalau kata bahasa Indonesia, hendaklah kamu, ini lahir dari kata simpati. Kamu bersimpati terhadap orang lain. Bapak Ibu ingat, waktu Daud ada di Gua Adulam, di kitab 1 Samuel, Daud ini lagi dikejar-kejar oleh Saul. Dia sedang ketakutan. Dia masuk ke Gua Adulam, dia banyak masalah, tantangan, pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Tapi kata firman Tuhan, waktu dia ada di Gua Adulam, waktu dia sedang ada dalam masalah, datanglah 600 orang yang sakit hati, yang bermasalah, yang sedang kehilangan anak istrinya, yang sedang ditawan, datanglah mereka semua kepada Daud. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud bisa menguatkan orang-orang yang ada hari itu. Dan kemudian Daud dengan atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan, Daud kemudian menyelesaikan solusi masalah atas apa yang mereka hadapi. Simpati itu artinya apa? Dari bahasa Yunaninya berarti menderita bersama-sama, itu simpati. Simpati itu memahami perasaan satu sama lain. Saya dulu kalau ada orang meninggal ya Bapak Ibu ya, saya ngomong turut berduka cita ya. Lalu kemudian ada orang teman saya kemudian, oh enggak kok kami enggak berduka cita lagi karena papa sudah sakit lama dan kalau dia kemudian meninggal maka sekarang kami bersuka cita. Papa sekarang sudah ketemu sama Tuhan, jadi kami bersuka cita. Lain waktu saya ngomong turut bersuka cita atas meninggalnya saudaramu, lalu kemudian orang tersebut mengatakan, oh kami sangat-sangat berduka cita ya, ini merupakan sebuah hal yang tragis dalam hidup kami. Nah akhirnya lama-lama saya rubah kalimatnya, bukan lagi turut berduka cita atau turut bersuka cita, tapi saya rubah kalimatnya, turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga. Gitu ya, supaya saya nggak bingung ya, karena berduka cita katanya sukacita katanya duka cita. Hendaklah marilah kita coba pahami perasaan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan marilah kita bersuka cita bersama dengan orang yang bersuka cita. Berduka cita dengan orang yang berduka cita. Itulah kata firman Tuhan. Yang ketiga yaitu milikilah kasih persaudaraan. Philadelphia. Anggaplah orang-orang yang ada di sekitarmu ini adalah saudaramu. Dan kasihilah mereka. Arahkanlah hatimu, milikilah kepekaan, kepedulian kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan yang keempat yaitu kalau di sini dikatakan penyayang, tapi dalam bahasa Yunani bisa diartikan yaitu kebaikan hati. Sebuah kebaikan yang totalitas kita serahkan untuk orang lain. Kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi kita memikirkan kebaikan bagi orang lain. Dan yang kelima yaitu kerendah hatian, rendah hati. Artinya kita tidak memandang berlebihan terhadap diri kita sendiri. Kita rendah di dalam pikiran kita terhadap diri kita sendiri. Kita memandang orang lain lebih penting dari diri kita. Sama seperti Kristus yang lakukan untuk kita. Kristus itu huper kita, anti dirinya sendiri. Apa itu maksudnya dalam Alkitab? Kristus itu mengutamakan kepentingan-kepentingan kita dengan menyingkirkan kepentingannya sendiri waktu dia menyelesaikan misi salib, misi penebusan dan karya keselamatan untuk kita semua. Sudahkah ini kita kerjakan dalam hidup kita?
Sehingga lahirlah komunikasi yang saleh dan membangun, dan relasi yang saleh dan membangun, dan komunitas yang saleh dan membangun tadi. Sudahkah kita bertanggung jawab masing-masing dalam perilaku yang saleh ini di dalam hubungan antar sesama kita? Maka komunikasi yang saleh mengharuskan kita menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan melalui perbuatan kita di dunia yang tidak ideal dan sementara ini. Apa yang dihadapi oleh jemaat yang dilayani oleh Petrus ini waktu dia menuliskan suratnya, mereka ada dalam kondisi yang tidak memungkinkan, gak ideal untuk mereka bisa berkomunikasi dengan efektif, sehat dengan yang lain. Ada alasan, ada ribuan alasan untuk mereka marah, untuk mereka menyalahkan yang lain, untuk mereka menyombongkan diri mereka, untuk mereka egois dengan diri mereka. Lantas kalau jemaat yang dilayani oleh Petrus, yang sedang ada dalam penderitaan, yang sedang dianiaya oleh Kaisar Nero pada waktu itu, Kaisar yang begitu kejam pada waktu itu, bisa melakukan firman Tuhan ini, saya yakin kondisi kita yang lebih ideal daripada mereka, pasti kita akan dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk melakukan hal tersebut, yaitu menjauhi yang jahat, melakukan kebaikan di dalam perbuatan kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita ini. Dalam kondisi yang tidak ideal, gereja harus hidup dengan sikap yang benar di sepanjang hidupnya. Maka bersikaplah yang benar, bertindaklah, berperilakulah yang benar, apapun yang terjadi. Enggak usah peduli kanan kiri kita, mereka mau ngomong apa tentang kita. Yang jelas apa yang diminta oleh firman Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Di dunia hari-hari ini, yang benar itu justru dipepet, betul ya? Yang melakukan yang benar itu justru kadang-kadang seringkali banyak musuhnya ya. Tapi lakukan yang benar, bertindaklah dan berperilaku yang benar, sekalipun kondisi sedang tidak ideal. Yang kedua, selain engkau bertanggung jawab dalam perilaku yang saleh dan benar, yang kedua yaitu bertanggung jawablah dalam perkataan yang saleh. Selain kita memiliki tindakan yang benar, tapi sekarang firman Tuhan mengatakan kepada kita semua untuk memiliki perkataan yang saleh. Ayat 9 kontras dengan ayat 10 ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Pasti kita semua ingin kehidupan yang ideal, betul? Kehidupan yang damai, tentram, hari-hari yang baik, betul? Kalau kita mau menikmati hari-hari yang baik, kalau kita mau menikmati kedamaian, kata firman Tuhan, jagalah lidah kita terhadap yang jahat. Jagalah bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lidah ini adalah sesuatu yang kecil tapi susah sekali dijinakkan dan seringkali membuat masalah dalam diri kita. Ada begitu banyak orang, YouTuber, bahkan mantan gubernur di Jakarta waktu ya, yang dipenjara bukan lidahnya tok ya Bapak Ibu, yang dipenjara seluruh tubuhnya ya. Hanya karena persoalan tidak bisa menjaga tutur kata, tidak bisa menjaga lidahnya, dan itu diinterpretasikan oleh orang banyak dan kemudian sempat dipenjara berapa tahun dia dari sana. Ini sesuatu yang kecil, tapi engkau harus menguasainya, kata firman Tuhan. Jagalah lidahmu dan jagalah bibirmu dari ucapan-ucapan yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Dan waktu engkau ada dalam kondisi yang tidak memungkinkan, kata firman Tuhan, sekalipun ada orang yang mencaci maki, sama seperti Kristus di pasal 2, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia dicemooh, ia tidak membalas hinaan demi hinaan dan cemooh dengan cemooh. Maka marilah kita juga meniru apa yang dikerjakan oleh Kristus. Kristus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita enggak bisa mengontrol orang lain, betul ya Bapak Ibu?
Kita nggak bisa ngontrol orang lain mau ngomong apa pada kita. Orang lain mau ngomongin apa tentang kita. Orang lain mau mengeluarkan perkataan apa kepada kita. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana respon kita terhadap orang lain yang mengucapkan kata-kata yang jahat kepada kita. Kepada orang lain yang memfitnah kita. Kita masih bisa menguasai respon kita. Sehingga kita dapat mengontrol apa yang keluar dari respon yang ada di dalam hati kita. Fitnahan tidak perlu langsung dibalas dengan fitnahan. 3 kali saya pernah mengalami fitnah yang begitu kejam, begitu keji, ingin menghancurkan saya. Yes, 3 kali saya mengalami. Saya nggak perlu ceritakan fitnahan macam apa itu ya. Tapi kemudian saya bisa membuktikan bahwa saya tidak salah. Tapi justru lewat itu semua banyak orang mengenal saya, gitu ya. Dan orang mengenal saya, oh ya, tidak seperti apa yang dibicarakan. Begitu banyak orang yang memfitnah Anda, ingin menjatuhkan Anda, tak perlu khawatir dalam hidup ini ya. Kata firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Percayalah, Yesus sang kebenaran itu sendiri. Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia saja mengalami fitnahan, mengalami kekejian, mengalami caci maki lebih daripada kita. Tapi dia tidak membalas hal itu sama sekali. Bahkan Yesus sudah memberikan kepada murid-muridnya, jikalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Itu artinya apa? Bukan berarti kemudian kalau kita ditampar ini saya kasih pipi sebaliknya gitu ya. Tidak. Tapi dalam filosofi orang abad pertama, ketika Yesus lahir, di daerah budaya Greko-Roman, memukul dengan telapak tangan itu sudah penghinaan. Memukul dengan punggung tangan itu penghinaan ganda, penghinaan kuadrat. Maka kata Yesus, kalau kamu ditampar, berikan juga pipi sebaliknya, pipi kiri, pipi kanan. Itu maksudnya, jikalau ada orang yang menghinamu sedemikian rupa, biarlah dia menghinamu dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Dan kalau Kristus yang datang ke dunia melakukan itu untuk kita semua, maka kita juga mesti melakukan seperti apa yang dikerjakan oleh Kristus. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi sebaliknya, responmu bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi justru berikan berkat, doakan mereka yang menolong kau. Ya. Ketika tadi berangkat ke tempat ini, ada yang di jalan ya, lalu kemudian disalib ya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ya? Mungkin Bapak Ibu mikir, loh kok saya disalib sih ya? Kan harusnya Kristus yang disalib ya, kok saya yang disalib gitu ya. Bapak Ibu disalib sama orang, kemudian mepet sekali Bapak Ibu ya. Lantas apa yang keluar dari Bapak Ibu? Buka kaca, lalu kemudian boso Surabayanya metu semua. Ya. Atau Bapak Ibu buka kaca dan Bapak Ibu ucapkan, Tuhan berkati kamu ya. Tapi seringkali yang keluar dari mulut kita adalah sumpah serapah kepada orang lain. Oh deloken ya. Kalau urusan yang ini saya masih bisa tolerir. Tapi kalau urusan yang itu saya tidak bisa tolerir. Wah, pride-nya mulai muncul ya. Tadi firman Tuhan mengatakan rendah hatilah. Tapi ini kamu nggak tahu siapa saya ya. Nah, dia sendiri lupa sama dirinya sendiri kan. Mohonkan berkat dan berilah perkataan-perkataan yang membangun. Karena kata firman Tuhan, untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Kita yang telah memperoleh berkat keselamatan yang daripada Tuhan itu, tunjukkan jati dirimu sebagai orang yang memang telah menerima berkat. Sehingga orang yang telah menerima berkat itu siap memberikan berkat yang telah dia terima itu kepada orang lain. Kita sudah diampuni, tapi betapa susahnya kita mengampuni orang lain loh. Berulang kali dalam hidup ini, setiap hari bahkan kita masih melakukan dosa. Dan setiap hari juga Kristus mengampuni kita. Tapi coba kalau orang lain, kalau suami istri, anak kita,
teman-teman kita, sahabat kita, menyakiti kita, paling kita cuma beri kesempatan 2 kali saja. Itu yang seringkali kita nggak fair dalam hidup ini ya. Maka komunikasi yang saleh mengharuskan kita menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan melalui perkataan kita. Tadi melalui tindakan kita, sekarang melalui perkataan kita. Perkatakan perkataan berkat dan membangun kepada orang lain. Sebab kamu sekalian dan saya sudah menerima berkat itu daripada Tuhan. Maka sekarang salurkanlah berkat itu, siap sedialah menjadi alatnya Tuhan di mana berkat itu diberikan kepada orang lain. Dan dalam kondisi yang tidak ideal, gereja harus membalas dengan berkat yang benar dan bukan membalas dengan kejahatan. Yes, sekitar kita mencemooh kita, sekitar kita memfitnah kita, tapi kata firman Tuhan, kita harus membalasnya dengan mengucapkan berkat. Nah, lalu kemudian kita mau hampir sampai di ujung ini ya Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang yang mengatakan, kamu nggak tahu sih suamiku itu bagaimana kalau di rumah. Kamu nggak tahu sih bagaimana istriku kalau di rumah. Oh, omongannya pedas. Setajam silet gitu ya. Saya menyayat-nyayat hati saya. Kamu nggak tahu sih bagaimana ketua panitia Natal, Paskah dan lain sebagainya. Yang begitu menyakiti saya. Kamu nggak tahu bagaimana majelis itu menyakiti hati saya. Kamu nggak tahu. Kalau firman Tuhan ngomong, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Kalau firman Tuhan mengatakan kita harus memperkatakan berkat dan memperkatakan sesuatu yang membangun, lantas kita bertanya, siapa yang melindungi saya? Lantas bagaimana dengan hak saya? Lantas bagaimana kita selalu menuntut apa yang menjadi hak kita, dan kita menuntut perlindungan. Lantas siapa yang melindungi kita? Syukur kepada Tuhan, waktu engkau bertanya hal itu, firman Tuhan memberi jawab untuk kita semua. Kita punya dasar teologis, kita punya landasan teologis yang kuat untuk melakukan kedua hal yang ada di atas tadi. Atau kalau boleh saya elaborasi 3 hal, yaitu perkataan yang benar, yang saleh membangun, perbuatan yang saleh, sikap yang saleh membangun, tapi juga respon yang saleh dan membangun. Bagaimana kita bisa memilikinya? Lihat apa yang telah Kristus kerjakan. Nah, di teks coba kita buka 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, kata mengikuti jejaknya di dalam 1 Petrus pasal 2, ini berasal dari bahasa Yunaninya hupogramos. Apa itu hupogramos? Hupo itu artinya di bawah, gramos itu artinya tulisan. Makanya ada Instagram, ada Telegram, itu semua berkaitan dengan tulisan-tulisan. Apa maksudnya? Di zaman itu orang belajar baca tulis itu bukan pakai nulis di kertas gitu Bapak Ibu ya. Karena zaman dulu nggak ada kertas, tulisannya sidu di belakangnya, kertas keluarannya pabrik Ciwi Kimia, pabrik Leces, nggak ada. Dulu adanya kertas itu namanya papirus atau perkamen. Sayangnya papirus dan perkamen itu sudah harganya mahal, mudah rapuh. Dan kalau dibuat coret-coretan nggak bisa dihapus, susah. Maka orang akan bapaknya atau gurunya akan memberikan kepada anak ini hupogramos namanya. Apa itu hupogramos? Hupogramos itu dia akan pakai timah atau tembaga yang kuat, lalu kemudian huruf-huruf Yunani, huruf-huruf Romawi itu ditatah sama dia. Dibentuk sama dia huruf-huruf Yunani Romawi, dibentuk sama dia. Kemudian orang itu, anak itu akan belajar nulis dengan pakai carang mengikuti pola yang sudah dibuatkan oleh bapaknya atau dibuatkan oleh gurunya. Nah, kata firman Tuhan, Yesus itu adalah hupogramos kita. Apa pola yang sudah ditetapkan oleh Kristus untuk kita,
sekarang kita ikuti menurut pola sesuai persis dengan apa yang dia lakukan. Artinya kita mengikuti jejak langkah Kristus itu secara tepat dan presisi. Yang kedua, mungkin kita bertanya-tanya kan tadi, siapa yang melindungi kita? Dan ayat 12 ini mengutip mulai ayat 8 tadi itu, ayat 10 ya, itu mengutip dari Mazmur pasal 34. Dan di sana dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Tenang saja Bapak Ibu, waktu engkau melakukan hal yang benar, sekalipun situasi kondisi tidak memungkinkan, waktu engkau sedang ada dalam fitnahan, engkau dicaci maki oleh orang lain, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengawasi, Tuhan melihat, Gusti ora sare ya. Tuhan itu tidak tidur, dia selalu mengawasi kita. Tapi Tuhan yang mengasihi kita itu harus hati-hati loh ya. Allah Immanuel itu harus hati-hati. Yes, kita suka Allah Immanuel. Ya, kita suka bahwa Tuhan matanya selalu tertuju kepada kita. Suka sekali. Betul. Tapi ada dua sisi, positif dan negatif. Positifnya dia akan melindungi kita. Positifnya dia akan menyertai kehidupan kita. Tapi negatifnya jangan pernah main-main dengan yang namanya dosa dan kejahatan. Yang kedua, selain mata Tuhan melihat orang benar, telinganya mendengarkan doa-doa kita. Telinganya tertuju kepada permohonan mereka yang minta tolong. Dia mendengarkan doa-doa kita. Tapi hati-hati, Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Itu realitanya. Tuhan itu mampu, Tuhan itu maha mendengar doa. Tapi yang menjadi penghalang adalah segala dosa-dosamu. Jadi hati-hati. Tapi yang ketiga, wajah Tuhan. Tadi adalah mata Tuhan, kemudian telinga Tuhan, dan sekarang wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Inilah yang menjadi dasar teologis kita. Tenang, waktu engkau mengalah, waktu engkau menyerahkan segala sesuatu yang kepada Tuhan, Tuhan itu tidak tinggal diam. Kekristenan itu bukan sesuatu yang pasif. Maka kalau mau hidupmu damai dan hari-harimu baik, kita mesti proaktif menciptakan kedamaian itu, mengejar kedamaian itu dalam kehidupan kita. Bahkan kata firman Tuhan, sebelum engkau mempersembahkan sesuatu, jikalau engkau teringat akan kesalahan saudaramu kepadamu, bukan kesalahan kita loh ya, kesalahan saudaramu kepadamu, pergilah dulu berdamai dengan orang itu sebelum kamu mempersembahkan kepada Tuhan. Ciptakanlah kedamaian itu, buatlah kedamaian itu secara proaktif dalam diri kita. Maka saya undang pemain musik maju ke depan. Kehidupan yang baik adalah hasil dari mengikuti prinsip teladan polanya Tuhan untuk hubungan yang sehat dan membangun melalui perbuatan, perkataan, dan respon kita yang baik di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus menjamah, memberkati kita semua. Mungkin susah untuk melakukan hal ini karena kita masih hidup di dunia ini, karena kita masih punya daging. Tetapi apa yang susah dilakukan oleh natural man kita, apa yang susah dilakukan oleh manusia natural kita, akan mampu untuk kita kerjakan, akan mampu untuk kita lakukan, karena Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, waktu kita sudah mengalami kelahiran baru. Saya teringat ketua yayasan kami, di Yayasan Iman Indonesia, di STTI, beberapa waktu yang lalu viral, karena anak perempuannya yang begitu cantik, yang begitu manis, dibunuh oleh pacarnya bersama dengan selingkuhan dari pacarnya ini. Dibunuh, kalau nggak salah waktu itu dibuang di tol ya. Dan kemudian setelah ditemukan, si pacar dan selingkuhan pacarnya ini kemudian ada di ruang sidang. Apa yang dilakukan oleh ibu ketua yayasan kami ini, karena dia sudah memahami firman Tuhan, dan saya percaya itu bukan karena natural man-nya dia, itu bukan karena manusia natural man-nya dia,
Gak mungkin. Manusia natural kita menuntut dendam sama orang lain. Manusia natural kita menuntut hak. Manusia natural kita menuntut sesuatu yang kita pokoknya yang untung. Kita pokoknya yang untung, gak mau rugi. Tapi apa yang dilakukan oleh ketua yayasan kami pada waktu itu? Dia datang ke ruang sidang. Dia peluk pacar anaknya yang baru saja membunuh anaknya beberapa hari yang lalu. Dan kemudian dia rangkul anak itu. Dia memberikan pengampunan kepada orang itu. Dan dia mengatakan, kamu masih tetap bisa panggil kami papa dan mama. Bertobat, jangan lakukan hal itu lagi kepada orang lain. Dan waktu diwawancarai, why? Kenapa kamu bisa melakukan itu? Dia bercerita bahwa karena itulah yang dilakukan Injil Kristus bagi saya. Karena itu yang sudah dikerjakan oleh Kristus untuk saya. Maka mari pulang dari tempat ini. Mungkin tadi hubungan antar anak orang tua anak, suami istri mulai retak, mulai disharmonis. Sekarang tugas Anda dan saya, tanggung jawab kita semua untuk kembali membangun hubungan yang harmonis. Mungkin di gereja sebagai sesama tubuh Kristus juga ada hubungan yang retak, disharmonis karena kepanitiaan dan sebagainya. Sekarang semuanya mulai proaktif, belajar dari firman Tuhan. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh natural man kita, itu mampu karena Roh Kudus yang menolong dan menopang kehidupan kita sekalian. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita rindu berkomitmen untuk menaikkan pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Kita bukan cuma menguasai firman Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Kita menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan.